thirst for souls, come to me. I thirst. Who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst for souls, come to me. I thirst. Who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Bacaan dari Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon, Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi, karena banyaknya ikan.
Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah itu ia bangkit dari antara orang mati. Demikian sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Monggo Romo. Terima kasih. Mungkin ini waktunya Romo untuk masuk ke dalam renungan Romo. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Oma Opa, kawan-kawan. Pertama-tama saya ucapkan selamat Paskah. Semoga damai Tuhan senantiasa tinggal di rumah kita, juga dalam hidup kita sehari-hari. Selamat Paskah Romo. Makasih Bu Sinta. Yang kedua, terima kasih juga atas undangan ini. Jadi kesempatan juga bagi saya setiap kali ada kesempatan untuk sharing, berarti itu juga kesempatan bagi saya untuk melihat, merefleksikan hidup sehari-hari saya. Yang ketiga, minta maaf nanti kalau ada suara-suara di belakang itu, karena memang ini pasturan kami itu tempat yang paling terang di Botong itu. Kalau malam yang ada listrik itu di rumah kami, jadi beberapa teman-teman, anak kecil, OMK, seringkali kumpul di rumah kami. Ya nanti ada yang nyanyi, ada yang latihan kur, atau sekedar cerita-cerita. Kalau orang sini tuh nyebutnya bedabol-bedabol. Ngomong-ngomong cerita ke sana kemari. Dan nanti seringkali nanti bikin kopi sendiri, bikin teh sendiri. Jadi maaf kalau ada suara-suara. Bapak Ibu sekalian, bukan juga suatu kebetulan saya mempersiapkan diri sharing saya itu dalam renungan bacaan yang baru saja kita baca. Bacaan Injil Yohanes 21, 1 sampai 14. Kisah kebangkitan Tuhan Yesus di mana para murid terutama Petrus, Yakobus dan kawan-kawan nelayan itu berjumpa dengan Yesus yang bangkit ketika mereka bekerja, atau yang sering saya selalu dengar, kebangkitan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari yang biasa. Sehari-hari yang monoton. Kehidupan sehari-hari yang kita kerjakan adalah hal-hal yang begitu biasa. Nah, menurut saya tema yang diangkat mutiara bulan ini dari Bunda Teresa, bersikap baik terhadap satu sama lain di rumah, bersikap baik terhadap orang-orang di sekitar Anda. Saya lebih suka jika Anda melakukan kesalahan dalam kebaikan daripada melakukan keajaiban dalam ketidakbaikan. Itu merangkum untuk saya suatu semangat hidup harian
atau mungkin pernah mendengar istilah mistik hidup harian. Kehidupan harian, disitulah Bunda Teresa menurut saya menemukan sukacita, menemukan Yesus yang bangkit dalam hidup harian yang serba biasa, dilakukan dengan penuh cinta. Karena itu saya pengen sedikit sharing supaya nanti cukup nyambung, gampang ceritanya. Saya pengen sharing terlebih dahulu cerita saya di paroki Botong ini. Gambaran-gambaran semacam apa di paroki Botong ini. Nanti baru saya sedikit ingin merefleksikan berbagi pengalaman hidup harian yang saya maknai, terutama lewat mutiara-mutiara Bunda Teresa, semangat untuk menemukan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Kalau share screen itu bagaimana Bu ya? Saya tuh sudah lama nggak main Zoom, langsung ini ya. Lina, bisa menjawab, Lin? Saya tuh gaptek ini. Ya ini. Romo mau share screen gimana itu, Lin? Kayaknya kalau share screen ini mesti dapat izin dulu. Tadi nggak tahu apa Winadi sudah ini masukkan Romo ya. Eh, Di bagian bawah itu Romo ada tulisan share itu. Di bagian bawah itu ada share itu kan? Ya itu langsung dipencet Romo. Terus habis itu di share video, dicentang share video sama share audio. Kan waktu Romo pencet share itu terus nanti di sebelah kanannya kan ada tulisan share audio sama video. Nah, ini sudah masuk Romo. Sudah masuk ya, Bu ya. Iya. Sudah masuk. Keren ya. Teman-teman sekalian, saya sedikit cerita, ini foto-foto saja, gambaran tentang kami para Yesuit yang berkarya di Keuskupan Ketapang. Secara khusus, lagi dan lagi saya berterima kasih boleh mengenal komunitas KKIT, karena semangat hal sederhana dengan cinta yang luar biasa itu saya temukan, saya rasa dari teman-teman KKIT. Maka kisah ini yang saya ceritakan saya rangkum sebenarnya dalam semangat itu. Saya mencoba menemukan, menghayati hal-hal sederhana dalam cinta yang luar biasa. Nah, ini sekilas Paroki Botong dan Keuskupan Ketapang, sekilas saja. Kami para Yesuit itu sejak 5 tahun terakhir diundang untuk berkarya di Keuskupan Ketapang, Monsinyur Pius Riono Prabdi. Ada 2 karya yang dipercayakan kepada kami. Yang pertama adalah Paroki Santa Maria Botong, tempat di mana kami berkarya. Sekarang kami itu ada berempat. Satu Romo Wawan itu yang ini, yang bawa salib itu, yang rambutnya tipis. Dan kemudian ada saya, kemudian ada satu frater, seorang frater diosesan Ketapang. Dan kemudian baru datang tahun ini seorang bruder Yesuit. Jadi kami sekarang formasinya itu berempat. Sementara ada satu lagi karya, yaitu karya Katolik Keuskupan Ketapang. Catholic Center, kalau dibayangkan di Jakarta, itu semacam pusat pastoral Samadhi, Romo Yus itu loh. Nah, di situ ada Romo Advent. Teman-teman sekalian pasti sudah pernah berjumpa dengan Romo Advent. Nah, di mana Paroki Botong dan kalau diletakkan dalam peta Keuskupan Ketapang, terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Luas Ketapang itu luasnya seluas Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau paroki kami itu, Botong itu jaraknya 328 kilo dari keuskupan. Nah, itu jarak yang jauh, seperti mungkin dari Jakarta ke Semarang mungkin ya, hampir, atau ke Pekalongan lah. Jauh, kalau naik motor
bisa 7 jam. Ada keuskupan, ada 4 keuskupan di Kalimantan Barat. Keuskupan Pontianak, Keuskupan Sintang, Keuskupan Sanggau, dan Keuskupan Ketapang. Nah, Keuskupan Ketapang ini yang ada tandanya, yang merah ini keuskupannya di sini, Bu. Sementara kami di pojok paling utara dari Keuskupan Ketapang. Lebih dekat ke Pontianak daripada ke Ketapang. Kami kalau harus ke Pontianak bisa sekitar 4 jam, sementara kalau ke Ketapang bisa 6 jam, 7 jam. Kalau yang naik motor laju bisa 5 jam. Saya sudah 3 kali ke Ketapang dari paroki kami di Botong. Saya karena tidak laju, ya 9 jam. Waduh, Naik motor 9 jam. pantesan kurus ya. Kurus. Jalan no. Nah, sekilas keuskupan, hanya sekilas saja, tidak usah lama-lama. Dulunya dirintis oleh awam dan kebanyakan adalah kawan-kawan yang memang dari daerah dulunya seperti Thailand dan macam-macam, orang-orang Chinese yang merantau berjalan ke daerah Kalimantan dan kemudian juga sampai di Sumatera itu. Kemudian tahun 1911 disitulah Monsinyur Pasi Vicus Bos OFM Kapusin berkunjung pertama kali. Tahun 1918 didirikan sekolah pertama. Kemudian tahun 39 kongregasi CP atau kongregasi Pasionis dan Ordo Santo Agustinus datang. Nah, kemudian tahun 54 menjadi prefektur apostolik, tahun 61 baru menjadi keuskupan. Uskup pertama memang dari Kapusin, tetapi kemudian dari kongregasi Pasionis atau CP dan OSA yang banyak berkarya di sini. Maka kalau sekarang itu para biarawannya itu CP, pastor, OSA itu suster, kemudian ada CSSR, kemudian kami Yesuit baru saja 2 tahun ini datang. Kongregasi lain, suster-suster, itu banyak berkarya di sekolahan. Tantangan-tantangan, saya pikir tidak begitu perlu tahu, ini data yang saya buat sebenarnya kemarin ketika berjumpa dengan kawan-kawan Yesuit. Jadi kalau sama kawan-kawan Yesuit kan nanti kalau ditanya data, jadi saya bikin data-data. Nah, pelayanan Yesuit di Ketapang, ini Catholic Center gambar-gambar saja. Ini di kota Ketapangnya, Bapak Ibu sekalian. Di sini Romo Advent berkarya. Karena Catholic Center itu mirip dengan Wisma Samadhi Klender itu, pusat pastoral, memang Romo Advent mengusahakan untuk memberikan pendalaman-pendalaman berkaitan dengan kegiatan pastoral. Misalnya kursus untuk para imam, kursus untuk para suster, kursus untuk para biarawati, dan seterusnya. Jadi kalau Romo Advent itu kerjanya dekat uskup, dia sana. Orang tangan kanannya uskup untuk ngurus-ngurusi bab begini. Itu Catholic Center. Ini isinya retret-retret gitu Bapak Ibu sekalian. Ini kemudian retret anak SMA dan seterusnya. Ya. Wah, ini Romo Advent. Kalau Romo Advent masih tetap gemuk Bapak Ibu sekalian. Kami sering lumayan bersih karena sudah tidak di pedalaman. Ini foto-foto lah. Nah, rumah-rumah kami itu seringkali bentuknya kalau ya tembok tapi semi permanen. Jadi masih ada apa namanya ini kotak-kotak ini kan sebenarnya kayu-kayu. Terus tengah-tengahnya baru ditembok. Ini Catholic Center. Sekarang sudah bagus. Sudah bagus. Ini enggak perlu. Catholic Center. Nah, sekarang kita langsung masuk saja di Paroki Botong. Nah, ini Paroki Botong. Bapak Ibu tuh bisa ngelihat kursor komputer saya nggak sih? Ya, bisa kelihatan. Ya, Romo. Nah, ini kami Paroki Botong, Bapak Ibu sekalian. Ini paroki pusatnya
adalah ini, Paroki Botong. Sementara ini namanya di stasi. Nah, kami itu punya 9 stasi. Stasi itu istilahnya sebenarnya seperti lingkungan. Tapi mengingat orang tinggal di sini itu saling berjauhan, maka kebiasaannya itu pastor yang datang ke stasi itu, bukan umat yang datang ke gereja pusat. Jadi kalau misa-misa hari Minggu, kemudian terutama Natal dan Paskah, kami harus keliling. Jadi biasanya kami keliling 9 stasi, itu kalau di total sebulan itu harus 10 hari, paling tidak 10 hari keluar dari paroki untuk keliling-keliling. Ini. Kemudian di bawah sini, saya itu pastor yang ketiga ada di Paroki Botong, Yesuit pastor yang ketiga. Pastor yang pertama yang babat alas atau istilahnya yang memulai itu Romo Mardi Santoso. Beliau sudah senior, Bapak Ibu mungkin kenal, umur 65 sampai 70. Ya, Romo Mardi. Ya, sekarang berkarya di Paroki Muntilan, Jawa Tengah itu. Dia yang babat alas, Bapak Ibu sekalian. Jadi dulu saya membayangkan kalau jadi seperti Romo Mardi juga bingung. Datang di sini persis belum sama sekali ada listrik. Beliau umur juga sudah cukup usia. Pastoran juga belum seperti sekarang saya ini. Jadi saya berterima kasih untuk Romo sebelumnya yang mempersiapkan banyak hal. Jadi pertama itu Romo Mardi, kemudian Romo Wawan baru saja tahbisan. Romo Wawan itu malah adik kelas saya. Beliau tahbisan tahun 2021, tetapi langsung di Paroki Botong. Sementara saya 2017. Nah, kemudian saya setelah tersiat kemarin di Semarang, ditawari, akhirnya berangkatlah ke Botong, supaya ada yang muda katanya. Double, kalau ada 2 muda, bisa keliling-kelilingnya lebih nyaman, karena di sini kami selalu naik motor atau naik speed. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sungai ini, ya ini sungai-sungai begini Bapak Ibu sekalian. Ini untuk mandilah, untuk bukan mandi juga, untuk buang dan seterusnya. Tapi syukur karena orangnya masih sedikit, sungainya masih bersih. Jadi masih kelihatan bersih, walaupun ini coklatnya bukan coklat sampah, tapi coklat air lumpur ataupun dari kayu-kayu yang lama ada di tanah itu kalau kena hujan nanti seperti air teh. Nah, ini anak-anak yang berkumpul, kami punya banyak anak-anak yang berkumpul di gereja, dan syukur ada beberapa OMK yang melayani, mereka itu calon-calon guru di sekolahan. Jadi secara pelayanan cukup terbantu oleh orang-orang sini. Nah, ini gambaran besarnya. Kalau gambaran ini sebenarnya terlalu berlebihan gambarnya. Itu gambar-gambar kalau kami keliling ke stasi. Ini namanya Frater Bayu, sekarang sekolah di Filipina. Badannya gendut, jadi naik motor dia kesulitan, Bapak Ibu sekalian. Kalau saya badannya cukup kurus, naik motor enak. Ini dia kecapean, harus naik turun gunung. Ini Romo Peter sekarang di Papua. Nah, ini gambaran kalau kita misa di rumah atau di stasi. Kemudian ini Romo Peter sudah masuk ke, kalau kami menyebutnya semacam itu parit. Di naik motor, masuk parit, hujan, berlumpur, berdorong gitu, orang sini nyebutnya semacam itu. Itu gambaran-gambarannya. Nah, kemudian kalau salib ini kemarin ini jalan salib hari Jumat itu, kalau kami modelnya jalan salibnya itu pagi itu keliling desa bawa salib begini. Lucu sih. Kadang suasana sedihnya itu enggak kelihatan. Yang kelihatan itu suasana lucu, tapi mereka mengarak salib, tertawa-tertawa. Tapi ya sudah lah, karena memang situasinya demikian, dan kebanyakan umat di sini itu kan Katolik tidak lahir, mengikuti orang tua saja, dan memang ada banyak tantangan untuk katekese mengajarkan apa itu artinya ke gereja,
apa artinya sembahyang gitu, itu perlu sekali. Karena kalau mereka kita ajak sembahyang seperti kita itu belum begitu bisa, Bapak Ibu sekalian. Ini mungkin salah. Tapi seperti saya melihat mereka sembahyang sendiri masuk gereja itu jarang. Tadi bengkel. Selalu kosong dan sepi. Ya ampun, malam tidur. Tolong Bu Deta, ada yang bocor. Ada yang bocor. Iya, Ya, tolong ini ditutup. gambaran bulan kalau pas apa namanya hujan semacam ini. Nah, ini hutan yang sudah ditebangi. Memang di tempat sini kalau yang namanya hutan itu sudah tidak ada. Walaupun masih banyak pohon, tetapi yang namanya hutan itu katanya seorang Yesuit pecinta hutan, Romo Pollock, orang Irlandia. Kalau di hutan tuh ada pohon yang tingginya 30 meter dan itu banyak, itu berarti masih hutan, Romo. Tapi kalau pohonnya tidak tinggi-tinggi berarti memang sudah bukan hutan. Memang sudah banyak ditebangi, itu keprihatinan, tetapi bagaimana lagi karena juga masyarakat hidup dari situ. Nah, sementara itu di tengah-tengah hutan yang digunduli ini seringkali mereka menanam padi. Teman-teman di sini kalau menanam padi itu setahun sekali saja. Itu istilahnya odi nugal. Odi itu kerja bakti, nugal itu tanam. Ini biasanya bulan-bulan nanti bulan 10, bulan Oktober mereka menanam. Nanti panen bulan-bulan 2, Februari, Maret. Nah, sekarang lagi rame-ramenya syukur panen Bapak Ibu sekalian. Nah, kemarin saya diundang ke sana kemari untuk syukur panen, ya berkati benih, sembahyang. Habis itu biasa orang sini selalu habis pesta itu minum-minum. Nah, saya membatasi untuk minum-minum karena nanti kalau minum-minum tidak bisa pulang saya. Jadi harus pinter-pinter. Nah, tanam. Ini semacam ini Bapak Ibu. Nah, saya berhenti di sini saja gambarnya. Begini Bapak Ibu sekalian. Itu tadi adalah gambaran besarnya. Kalau misalnya dipotong seolah-olah kalau yang melihat selalu heroik sekali. Romo harus melewati jalan-jalan yang tidak nyaman, harus melewati desa-desa yang belum ada listrik dan seterusnya. Gambaran besarnya. Padahal kami melakukan hal semacam itu biasanya dalam 1 bulan itu hanya 10 hari saja. Jadi biasanya saya 10 hari selalu tidak ada di pastoran, harus pergi ke stasi yang terjauh, itu sekitar 20 km. Di sana ada pasturan juga, pasturan sederhana, tempat kami sekedar tidur dan makan. Belum ada wifi kalau di sana. Kalau listrik sudah ada, kami pasang juga PLTS. Nah, kami 10 harilah berkeliling dan seterusnya. Tetapi ada hal-hal yang belum tergambarkan dalam PowerPoint tadi, yaitu kehidupan harian kami. Di luar dari 10 hari itu sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan, banyak waktu yang begitu luang Bapak Ibu sekalian. Begitu luang. Dari selain 10 hari itu waktunya begitu luang. Jadi nggak seperti waktu saya di Jakarta, waktu saya tugas dulu, selalu ada tugas harus membuat ini dan itu. Enggak. Di luar dari 10 hari itu begitu luang. Bolehlah kadang saya menyebut koyok pensiunan. Seperti pensiunan. Karena memang permintaan sembahyang orang sini tidak banyak dan hal-hal yang harus dilakukan juga terbatas. Maka setiap hari kalau boleh saya cerita, pagi biasanya saya jam 6 sudah bangun. Kemudian kami di paroki ini ada 2 anak pastoran laki-laki. Pagi hari nyapu rumah, bersihkan rumah, sisa-sisa kegiatan anak-anak kumpul malam itu, piring, gelas, dan mereka sering datang dan tidak mencuci, kami cuci, ya kan? Namanya ya gimana, mungkin tradisi di sini itu kalau kumpul tuh ya kumpul datang.
ada makanan, anak-anak enggak diundang, tahu-tahu juga ngambil gitu. Kami pagi-pagi biasanya bersihkan, nyapu dan seterusnya. Nanti biasanya kalau anak sekolah itu ya, kami siapkan dulu apalah, ada nasi atau apa, mereka makan dah berangkat sekolah. Setelah itu kalau tidak ada kegiatan yang mendadak, biasanya saya berkebun. Berkebun karena memang tanahnya cukup luas, Bapak Ibu sekalian. Tanah desa yang dihibahkan ke gereja. Untung ada frater yang membantu saya berkebun. Kami cangkuli, kami nyoba-nyoba kemarin hanya mungkin 5 garis kami cangkul itu, kami buat bedengan itu, tanam kacang, bisa yang namanya dijual. Orang sini sangat suka kacang panjang, dapat 1 juta rupiah. Itu masih kecil, baru selapangan voli mungkin belum sampai, itu sudah 1 juta. Sementara di sini luas sekali. Sudah kami paculi semuanya, sudah kami cangkuli. Itu frater hebat karena dia orang Dayak, memang kerjanya luar biasa. Kami berkebun biasanya kalau saya sampai jam 9 pagi, karena nanti jam 9 sampai jam 10 ke atas itu panasnya sudah minta ampun, Bapak Ibu sekalian, di sini. Bisa pingsan karena panasnya memang di kepala buat pusing. Maka biasanya saya jam 10 istirahat, duduk-duduk, kemudian setelah itu tidak ada kegiatan, ya, dalam arti tidak ada yang tergesa-gesa. Biasanya nanti orang akan datang, tetangga datang ke paroki, datang itu kadang tidak ada tujuan. Kalau kita kadang bingung ya, ada orang datang ngapain ya seawal-awal. Nggak ada tujuan, langsung duduk, oh ya sudah, temani cerita betapun. Nanti kadang ada yang datang untuk sekedar ngecas HP atau ngecas lampu, ya kan, karena mereka enggak punya listrik. Tempat kami itu sudah seperti tempat pengecasan kampung lah. Orang-orang datang ngecas lampu supaya nanti sore mereka ambil, mereka di rumah bisa terang. Kalau disuruh bayar itu kita bisa untung dari situ, tapi mereka ngecas pokoknya, ngecas gratis. Nah, sehari semacam itu terus. Nanti biasanya saya membaca kalau ada kesempatan, atau sekedar berjumpa dengan orang, keliling jalan, seperti hidup di desa. Ketemu orang, ngomong-ngomong tidak jelas, cerita sana-sini, mendengarkan sana-sini, nanti sore berkebun lagi, dan kemudian jam 6 sore kami baru misa. Itu kegiatan harian yang selalu dilakukan. Kalau ada kegiatan-kegiatan spesial, itu biasanya permintaan-permintaan sembahyang. Nah, ini lucu Bapak Ibu sekalian. Orang-orang di sini itu modelnya spontan-spontan yang saya alami. Jadi misalnya ada sembahyang ulang tahun, ada sembahyang untuk mengangkat anak. Di sini ada pengangkatan anak, tradisi. Ada sembahyang untuk misalnya yang sakit. Hal-hal yang sebenarnya bisa direncanakan, mereka nggak rencanakan. Misalnya, kalau saya baru berkebun gitu kan, capek kan, tahu-tahu datang seseorang tidak pakai baju lah, hanya pakai celana. Romo, bisa sembahyang Romo? Oh bisa sembahyang. Ayolah datang. Kapan Pak? Sekarang. Nah ketika berpikir sekarang itu di kepala saya itu, ini ada yang sakit, ini ada yang darurat gitu kan. Ketika berangkat beneran sekarang, di rumah mereka belum siap. Belum masak, belum ini. Kan mereka biasanya kalau sembahyang itu mempersiapkan makan dan seterusnya. Biasanya nanti tetangga-tetangga pada datang, ditutup dengan makan, minum, dan seterusnya. Itu spontan-spontan. Jadi kegiatan sembahyang dan macam-macam permintaan itu banyak hal-hal yang spontan. Itu hal-hal keseharian yang biasa Bapak Ibu sekalian. Pernah kemudian saya bertanya dalam diri saya, ini tuh saya ngapain ya? Apa sih yang saya buat? Setiap hari nyapu ya kan? Setiap hari nanti membersihkan. Pokoknya ya pastor paroki, ya tukang sapu, tukang asrama anak 2 itu, kemudian nanti tukang listrik, ya kan?
Kalau listriknya mati, pompa air mati, membenarkan, filter air rusak juga kita yang semuanya. Jadi saya sempat bertanya, pergulatan, tetapi saya melihat pergulatan sebagai yang positif. Mencari apa itu artinya? Mencari lebih dalam. Ini tuh sebenarnya apa ya? Saya kok di sini melakukan hal-hal yang mungkin boleh dibilang nggak ada efeknya. Dalam pengertian saya dulu membayangkan bahwa berkarya itu sesuatu, ketemu banyak orang, menginjili orang, hasilnya jelas, kemudian berjumpa di sekolahan dan seterusnya dan seterusnya. Sementara yang saya lakukan di sini sesuatu hal yang sederhana dan begitu sederhana. Tapi akhirnya saya menemukan suatu jawaban dan terbantu juga oleh mutiara-mutiara dari Bunda Teresa, dari buku-buku yang saya baca, bahwa ya inilah yang namanya pelayanan yang tidak pernah bisa dicabut dari hidup kita masing-masing, yaitu menghayati hal-hal yang sederhana setiap hari dengan cinta, berbuat baik kepada orang. Itu saya artikan kalau ada yang datang, selalu saya buatkan minum. Jadi kalau selalu saya buatkan minum, selalu saya ajak untuk berbicara, mereka datang, pokoknya gula itu, orang sini suka sekali gula, saya heran juga, minum dan seterusnya. Nanti sampai misalnya saya sampai tua, memang ada tanggung jawab, punya jabatan ini, itu adalah tugas. Tetapi tugas yang tidak pernah bisa lepas atau selalu ada dalam diri kita sebagai manusia, menurut saya adalah bagaimana kita bersikap baik terhadap orang lain. Bagaimana saya menghayati hal-hal yang sederhana dengan cinta. Itu suatu tugas dan rahmat yang akan selalu ada. Misalnya saya suatu ketika para Yesuit jadi rektor universitas. Nah, tentu itu kerektoran itu tanggung jawab dia. Tetapi nanti kalau tidak jadi rektor, hal-hal sederhana itulah yang senantiasa ada. Tidak usah disuruh oleh provinsial, tidak usah disuruh oleh siapapun, itu menjadi bagian hidup kita sehari-hari. Mengasihi, mencintai, memaknai hidup harian yang sederhana sebagai jalan pengabdian, sebagai jalan untuk mencintai Tuhan. Nah, saya bisa mengatakan hal semacam itu bukan berarti saya sudah sempurna di situ, seringkali juga saya bergulat, tetapi saya terbantu oleh mutiara dari Bunda Teresa ini. Mencintai hal sederhana dengan cinta yang luar biasa, ya kan? Jangan berhenti untuk berbuat baik. Kalaupun misalnya dalam bukunya itu ya, gigimu dipatahkan oleh orang, jangan berhenti berbuat baik. Mungkin ada tuh bukunya itu, misalnya mungkin tindakan baikmu dianggap sebagai suatu pengkristenan atau dianggap sebagai suatu cari pamrih, tapi tetaplah berbuat baik. Maka menurut saya bersyukur punya kesempatan untuk berkarya di tempat semacam ini. Saya diajak untuk menemukan sesuatu yang pokok, sesuatu perutusan yang tidak berasal dari provinsial, tidak berasal dari para pembesar, tidak berasal dari siapapun, tapi perutusan yang memang dianugerahkan kepada kita masing-masing di hati kita. Bagaimana aku diajak untuk berbuat baik, bahkan kalau itu pun sederhana. Ada tamu, mengurusi rumah, hal-hal yang sederhana, menyapu, ya, masak, gitu kan, memberitahu anak-anak. Di sini anak-anak saya beritahu berulang kali itu kadang nggak mendengarkan, saya heran juga. Ini tolong nanti disapunya begini, disapunya. Nggak didengarkan, tapi saya juga merasa bahwa pasti suatu ketika nanti kamu akan tahu bahwa kita pernah berjalan bersama. Pasti suatu ketika kamu pernah merasakan bahwa kamu pernah berjalan bersama dengan saya, berjalan dalam pesiaran hidup ini. Maka saya mencoba menghayati hidup harian ini di sini sebagai ikut berjalan bersama kawan-kawan saya yang ada di sini. Tentu tidak sendiri tapi ditemani oleh Yesus. Itu yang saya coba hayati.
Itu teman-teman sekalian, saya mencoba untuk merefleksikan bahwa hidup harian menjadi medan untuk mencintai, untuk dicintai. Hidup harian yang sederhana, yang monoton, ya, nyapu, masak, ngurusi listrik, berkebun, ya. Maka syukur bahwa saya masih tetap diberi energi untuk terus melakukan hal itu. Itu sedikit sharing dari saya, semoga menambah juga pengalaman yang sudah diberikan Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terima kasih Romo. Terima kasih buat sharingnya. Jadi kita lebih mengenal Paroki Botong dan keadaan Romo sekarang. Botong itu artinya salah satu jenis pohon bambu. Botong. Ya, di sini banyak pohon bambu. Oh iya. Ya kita lanjutkan mungkin dengan, kalau Romo tadi sudah sharing begitu panjang, teman-teman mungkin sambil mendengarkan juga merefleksi kehidupan sehari-hari dari kita masing-masing. Pasti nggak ada yang sama. Walaupun sama-sama ibu rumah tangga, kegiatan kita pun nggak sama. Pemikiran kita nggak sama. Mungkin dari refleksi yang diantar oleh Romo, kita juga bisa berbagi di dalam merefleksikan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena benar tadi kata Romo, kadang kita bertahan di dalam hal-hal yang sederhana ya Mo. Ya. Membutuhkan kekuatan, membutuhkan satu kekuatan. Kita sebagai manusia, kita tuh cenderung melihat rumput tetangga. Ya. Nah, apa yang kita punya kita tidak bersyukur, yang tetangga punya membuat kita iri hati. Nah, timbulnya begitulah. Itu kan dosa-dosa, tidak menghayati seperti tadi yang diajarkan Romo, bertemu Yesus dalam keadaan sehari-hari. Kalau bertemu Yesus dalam keadaan sehari-hari, saya kira kita terus bersukacita karena tiap hari ketemu. Apakah kita sudah menghayati itu? Monggo, saya minta teman-teman lain juga bercerita tentang pengalaman sehari-hari. Ada yang bisa dibagikan juga untuk saling menguatkan, menghadapi keseharian yang monoton seperti tadi Romo cerita. Dalam sebulan cuma 10 hari ternyata yang seperti di foto itu ya Mo. Hanya 10 hari Bu. Yang 20 hari yang 20 hari itu lebih sangat kaya waktu. Kaya dengan waktu, lengang, dan harus pandai-pandai untuk menemukan cara ya. Saya itu tidak melarikan diri, hanya memang berkebun itu menjadi kesempatan untuk bisa terus berpikir. Karena dengan bergerak, dan harapan saya dengan berkebun itu kan ngajari orang sini untuk berkebun. Walaupun saya juga bukan ahli berkebun, saya tanya kawan-kawan membuat pupuk organik, cair, membuat ekoenzim. Semoga mereka juga tahu bahwa berkebun, menanam setiap hari itu bisa menghasilkan uang loh. Kan orang di sini kebanyakan pengennya itu kalau bekerja langsung dapat. Makanya mereka seringnya pergi ke hutan, ngambil kayu, ngambil makanan, berburu, cari ikan, noreh karet yang ditanam oleh nenek moyang, atau cari emas. Berkebun belum begitu disukai, padahal mereka setiap hari juga makan makanan kebun. Jadi kami sih berharap, saya juga mungkin cita-cita yang terlalu besar, tapi dengan berkebun semoga mereka mengajari ini loh, kacang kecil aja bisa 1 juta kok.
kacang panjang tuh lumayan. Silahkan mungkin Bapak Ibu. Ya, Mo. Terima kasih. Betul, seperti kata Romo tadi. Eh, Romo mengajarkan di tempat kecil, mengajarkan berkebun. Sekarang ini karena paus kita baru meninggal, kita melihat hal-hal yang dicontohkan oleh paus, tapi itu memang hal besar karena dia paus ya, Mo. Jadi, tapi ternyata ya hal-hal kecil seperti Romo itu pun memberi contoh untuk lingkungan, dari memberi contoh berkebun, memberi contoh kebersihan untuk menyapu dan sebagainya. Ya, jadi kita jangan berkecil hati untuk tetap menjadi apa ini, mau membawa sinar Yesus itu sekecil apapun biar bersinar. Iya Bu, persis. Menurut saya itu apa namanya? Itu rahmat yang tidak pernah bisa diambil dari kita, menjadi lilin yang terus bernyala. Itu menurut saya rahmat baptisan. Ya tadi seperti saya cerita, kalau misalnya saya itu jadi rektor universitas, itu kan tugas saya itu tanggung jawab yang harus diemban memang. Tetapi di luar tanggung jawab saya sebagai seorang rektor itu nanti sebagai manusia itu ada rahmat dalam diri kita, misalnya sudah pensiun atau kita sudah benar-benar sendiri, menjadi melayani orang lain, menjadi baik dengan senyum dan semacamnya, itu adalah sebuah anugerah perutusan, menjadi sembahyang juga menurut saya. Jadi menjadi murid Yesus menurut saya bukan semata-mata suatu program, karena mungkin saya lama di Jakarta, ngomong tentang program-program, bukan tentang program-program, tetapi spontanitas kita sebagai manusia ketika berjumpa dengan yang lain. Itu kan Bunda Teresa bagus sekali. Yang dia buat kan menurut saya bukan program-program besar juga, tetapi spontanitas dia atau kemanusiaan dia ketika berjumpa dengan yang lain. Maka ya kalau di desa ini seperti saya, ya jadi wong Katolik itu ya ketemu dengan yang lain, ada yang sakit ya otomatis langsung datang, atau kemudian ada tamu juga ya coba diajak ngomong dan seterusnya, walaupun mereka diajak ngomong sering sangat pemalu. Nah itulah menjadi kehidupan harian itu ada maknanya. Ya, terima kasih banyak dari sharing Romo. Silahkan teman lain. Bu Lindri itu kayaknya sudah pegang mau bicara. Elin, banyak kehidupan harian di-sharingkan. Romo, boleh tanya Romo? Nggih. Tadi Romo kan pada waktu menunjukkan pada waktu Paskah, itu kan salib dibawa ke kampung-kampung itu tadi Romo. Jumat Yang Agung, Bu. ya cuma bukannya sedih tapi mereka dengan tertawa-tertawa begitu. Memangnya di kampung itu mayoritas memangnya Katolik Romo? Atau bagaimana? Iya Bu Margo, kami di Botong itu mayoritas itu adalah Katolik, minoritasnya Protestan. Hanya ada dua itu saja. Hanya ada Katolik dan Protestan. Lebih ini ya, lebih bisa diterima di mana-mana ya Romo. Iya Bu Margo, jadi kalau kami sebagai pastor itu mudah sekali diterima di tempat ini, di Paroki Botong. Bahkan juga sebenarnya orang-orang luar pun sangat diterima. Orang Dayak di sini itu kan menurut saya sangat terbuka terhadap orang luar. Ada satu orang Muslim, itu kepala sekolah di SD kami itu Muslim. Itu satu-satunya yang tinggal di Botong. Dia diterima dengan baik oleh masyarakat sini. Nah, memang itu mayoritas itu Katolik dan yang minoritas itu Protestan. Itu di Paroki Botong. Karena paroki kami itu mencakup 2 desa. Kami parokinya ada di desa Kualan Hulu, sementara ada satu stasi ikut Kualan Tengah. Di Kualan Hulu sebagian besar Katolik, di Kualan Tengah sebagian besar adalah Kristen Protestan.
gereja firman Allah. Hanya PR-nya Bu Margo, walaupun di sini Katolik sejak kecil, namun pengenalan akan apa itu gereja menurut saya sangat minim, Bu Margo. Contohnya tentang apa sih itu sembahyang, ekaristi. Misa ekaristi itu kami ada 3.000 umat yang tercatat. Misalnya dipotong saja 200 kakak mungkin. Kalau mereka datang seperti di Jawa sudah penuh, gerejanya nggak cukup itu. Tapi gereja kita masih selalu cukup. Paling yang datang 100 orang, 150. Jadi memang mereka belum mengenal gereja Katolik, atau mungkin dalam bahasa saya gereja itu masih seperti sesuatu dari dunia luar. Mereka lebih akrab dengan yang namanya tradisi-tradisi mereka di Dayak ini. Mungkin seperti orang Jawa 100 tahun yang lalu lah. Mereka sangat dekat dengan tradisi-tradisi kedayakan, misalnya tradisi tanam Odinugal itu tanam, kemudian tradisi panen. Nah, seringkali saya membuat katekese bukan menghilangkan tradisi mereka, tetapi seperti panen dan tanam itu bisa dimaknai lewat teologi atau lewat iman Kristiani. Seperti kemarin kalau pas panen itu saya sangat senang, ibu-ibu, bapak-ibu sekalian. Mereka panen itu selalu nanti ada berkat benih padi yang akan ditanam di bulan Oktober nanti. Mereka begitu dekat dengan ladang, dengan tanaman, dengan hutan. Benih padi diberkati. Maka bagi saya, Bapak Ibu sekalian, saya bilang begitu sama teman-teman yang di sini. Kalau kita Kristus cahaya dunia, itu bisa juga bahwa Kristus itu adalah benih kehidupan. Benih yang seperti kita lihat itu. Nah, jadi kami mencoba di sini untuk memberi makna kepada hal-hal keseharian mereka yang begitu dekat, yaitu perladangan. Budaya tanam, budaya panen. Terus di sini ada tradisi yang baru saya dengar, yaitu tradisi mengangkat anak. Jadi bukan adopsi ya. Kalau adopsi itu adopsi kita tahu. Tapi misalnya saya dekat dengan Bu Margo, enggak boleh kalau sama perempuan. Misalnya Pak Margo. Terus nanti saya diangkat menjadi anaknya Pak Margo. Secara adat. Pak Hari, Romo. Ya Pak Hari. Itu Margowati, suami saya Pak Hari. Ya. Nah, misalnya seperti itu. Jadi pengangkatan anak itu menurut saya sesuatu yang sangat khas. Dan ternyata kalau kita membaca kitab suci, itu kan ada istilah kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan yang sulung adalah Kristus. Maka bahasa itu saya sering gunakan untuk mengingatkan mereka, kalau kita seringkali setiap saat ada pengangkatan anak, kita jangan lupa baptisan itu juga kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Nah, jadi ada tradisi-tradisi yang bisa kita beri makna secara baru lewat tradisi Katolik. Bahkan tradisi Katolik juga menurut saya bisa belajar dari mereka. Seperti saya menemukan Kristus benih kehidupan itu kan karena saya belajar dari mereka sebenarnya. Selama ini kan cahaya, Kristus cahaya dunia, ya betul lah. Tapi nggak salah juga menurut saya kalau saya pribadi mengatakan Kristus adalah benih kehidupan. Benih yang sudah tertanam dalam hidup kita. Yang sudah mati dan kemudian tumbuh. Itu memang sebagian besar Katolik, Bu Margo. Okay. Kan sedikit. Dan relasinya sebenarnya kurang begitu baik antara Katolik dan Protestan di beberapa tempat. Tidak baik, maksudnya kadang saling mengolok. Misalnya di Kuala Tengah itu yang banyak Kristennya, banyak Protestan, seringkali orang Katolik itu diolok. Dioloknya itu, kamu itu agama apa? Kamu itu agama yang masih orang Dayak, masih pesta panen, masih pesta ini. Sementara teman-teman kita gereja Kristen yang di sini kan sudah tidak lagi mengikuti tradisi-tradisi itu. Mereka sudah tidak lagi ikut pesta panen dan macam-macam. Nah, sementara yang dipotong ini karena sebagian besar Katolik, dalam arti tertentu kadang juga mengolok mereka. Jadi ini sama-sama Kristen tapi Christianity, tapi ya itu ada situasi begitu.
Kalau dengan Muslim mereka tidak begitu kenal dengan orang Muslim secara personal itu, mereka tidak begitu kenal. Ya, kita mulai mengenal Kalimantan. Itu Romo, Kalimantan khususnya Kalimantan Barat, Bu Sinta. oh, Kalimantan Barat ya, Mo. Kalau Kalimantan Barat, daerah Ketapang, Pontianak, daerah pesisir itu sudah banyak orang Melayu. Jadi orang-orang Dayak kalau menyebut orang Islam itu orang Melayu. Pokoknya kalau Islam pasti Melayu. Misalnya orang Dayak pindah Islam gitu. Itu otomatis akan disebut Melayu, nggak lagi Dayak. Nah itu di daerah pantai itu sudah banyak orang Muslim, tetapi di daerah hulu seperti tempat kami, Kalimantan Barat yang di hulu, itu masih sebagian besar Katolik. Ya, kami menyebutnya, orang-orang sini menyebutnya kami orang Dayak karena Kristen atau Katolik. Nanti kalau pindah jadi Muslim ya langsung disebut Melayu. Romo penduduk aslinya Dayak toh Romo? Penduduk aslinya orang-orang Dayak, Bu. Di tempat kami namanya Dayak Kualan. Itu dari anak Dayak Simpang. Memang namanya tidak begitu terkenal, tapi di daerah Kalimantan Barat ini ada namanya Dayak Simpang. Orang-orang Dayak, bahasa Dayak. Iya, orang Dayak, Bu. Kalau pantai kok banyak Muslim ya, Mo? Iya, Karena Bu. Sejak dulu di Kalimantan itu, dan khususnya di Kalimantan Barat, itu kan paling tidak ada 3 etnis, Bu. Sebut saja Dayak, kemudian Melayu, Dayak, Melayu, dan Chinese. Tambahan Madura. Orang Madura sering disebut sebagai orang Melayu juga. Nah, tetapi relasi secara kemasyarakatan itu nggak bisa seperti misalnya kalau di Jawa itu kan Jawa Tengah ya wong-wong Jawa kan Bu ya, orang-orang Jawa saja gitu kan. Ada Chinese, ada macam-macam, tapi kayaknya itu Jawa gitu loh. Tetapi kalau di sini itu terpecah, terutama antara Dayak dan Melayu itu terpecah. Orang Dayak itu dianggap sebagai orang yang pinggiran, orang gunung, orang hutan gitu. Tapi kalau relasinya dengan Chinese, kita orang Dayak dekat lebih dengan orang-orang Melayu. Itu banyak Bu, karena di pantai-pantai itu kan dulunya kerajaannya di sini kerajaan Islam. Pontianak itu kerajaan Islam, di Kalimantan Timur kerajaan Islam. Jadi mulai tahun 1700 dan seterusnya itu kerajaannya kerajaan Islam. Sebagai kerajaan Dayak sendiri sudah tidak tahu kapan, tidak ada. Jadi memang seperti orang-orang pinggiran kami yang di Dayak itu. Keprihatinya banyak sih sebenarnya Bu, karena kalau tidak berpikir cepat ini orang-orang pinggiran Dayak itu kasihan. Terutama itu yang memprihatinkan di sini tuh suka minum Bu. Suka minum arak, suka minum tua. Nah itu kan pokoknya setiap kali ada kegiatan tuh selalu minum. Seperti kemarin di tempat kami itu kan baru gotong royong membuat dangau. Dangau itu tempat pertemuan dari kayu itulah, rumah tradisional. Setiap hari gotong royong. Kami pastoran hanya menyediakan ayam sama kopi lah. Nanti yang masak mereka, kami menyediakan ayam sama kopi. Terus ada satu bosnya, bos itu ketua panitianya. Siapa yang kerja sampai jam 12 siang, kita makan bersama. Tapi kalau mau tambah arak, nanti sampai jam 4 sore. Karena kita minum-minumnya jam 4 sore. Dan banyak yang ikut. Hanya nunggu sampai jam 4 sore. Setelah minum. Nah itu minum itu kan kurang baik. Iya. Yang itu keprihatinan sih, tidak tahu bagaimana ini. araknya buat sendirimu. Araknya membuat sendiri Bu. Dua. Karena dari beras Ketan. Beras ketan dibuat tua kemudian menjadi arak.
Enak sih Bu sebenarnya, tuaknya dan araknya menurut saya enak. Itu hanya dari beras dan ragi saja. Ya itu Iya. namanya tape, Romo. Ya mirip rasanya mirip tape, hanya raginya katanya saya tanya beda, ada tambahan merica dan tambahan kayu manis atau apa gitu. Oke. Terigu manis. Udah kecanduan itu mau. Iya Bu, jadi ada yang namanya itu setiap hari itu, kalau mabuk itu istilah kami di sini poyon. Poyon itu mabuk. Jadi Bu ya, tapi ini saya tuh gini, kalau orang-orang di sini sebelum misa itu, sebelum minum kan nggak misa, sebelum misa nggak minum, atau pertemuan itu awal-awal nggak minum. Itu suasana yang terjadi itu sunyi sepi, kaku nggak enak itu Bu. Tapi nanti setelah acara selesai, mulailah makan, mulailah sedikit minum, belum sampai mabuk. Itu mereka menjadi begitu terbuka dan Semangat. pembicaraan kekeluargaan enak sekali di situ. Jadi saya menangkapnya itu kayaknya mereka merasa aman ketika Sudah ada mabuk. kumpul, makan, minum, sedikit minum. Nah, disitulah mulai cerita Keluar. ya, Mulai keluar, semangat itu. Mulai mulai banyak bicara gitu ya. iya. Jadi seringkali saya selalu memberi waktu setelah misa makan dan Minum. kalau dikasih minumnya sedikit-sedikit, hanya sedikit saja. Yang penting mereka Happy. senang juga dan cerita dan seterusnya. Ya. Tapi memang itu keprihatinan sih bagaimana nanti, karena kadang terlalu banyak, ada yang terus-terusan. Nah itulah minuman. Sebetulnya umat kan nurut sama Romo. Nah, kesempatan Romo untuk memberitahu mereka, menyadarkan Romo mereka. sudah ikut minum kok. Bukan, begini Bu, inilah yang harus saya pelajari terus ketika masuk ke tempat baru, ya. Kalau Bapak Ibu Tradisi. ya, kalau Bapak Ibu di sini mungkin saya kasih tahu menurut. Kalau orang desa enggak Bu, Romonya memarahi enggak datang lagi. Sesederhana itu, sangat sederhana. Dan saya belajar dari teman-teman Romo Wawan, Romo Mardi, orang di desa, ya bukan orang sini saja, tapi yang terjadi di sini, hatinya begitu itu tadi, mudah terluka. Tersinggung. Bahkan Pak Guru yang Muslim ini di sekolahan, dia juga kadang bingung. Kalau enggak dimarahi gimana, tetapi kalau dimarahi, sudah, enggak datang lagi, dan enggak datang lagi. Sama sekali enggak datang. Besok nanti gampang, romonya pindah, saya datang. Nah, dan saya kan mainnya itu kalau sepak bola mainnya tandang Bu, bukan di kandang saya sendiri. Di rumahnya orang. Lawan tanding. Ya, kalau saya bertanding itu istilahnya sepak bola, saya itu bertamu. Saya bukan di rumah saya sendiri. Makanya mereka bisa menerima. Mereka tidak bisa memahami saya yang harus memahami mereka. Kecuali mereka datang ke rumah saya di Jawa sana, saya ajak berpikir lain. Tapi ketika di sini, saya mencoba pelan-pelan untuk membangun. Ya, itulah ya. Berat. Ya. Pak, karena mereka itu kurang pendidikan ya Romo, sehingga seperti begitu caranya berpikir. Tradisi sudah Bu Margo, itu sama kayak di Sulawesi minum, namanya tutuak, namanya balok. Jadi kalau kumpul pasti minum. Ya. Nah kalau udah mulai mabuk, mulai keluar itu kata-katanya tambah rame. Ya. Itu sudah tradisi kayak. Ya. Tapi suasananya ke bawah. Kan tentang pendidikan memang benar yang disampaikan Bu Margo. Beberapa anak yang sudah mulai mengenyam pendidikan di Botong ini, beberapa sudah S1, dan beberapa juga kami titipkan untuk sekolah di Jawa, di pertanian, dan seterusnya. Mereka yang kenal sekolah, kenal banyak orang, sudah mulai tidak minum seperti saudara-saudaranya di sini yang tidak pernah keluar. Sementara orang-orang yang memang minta maaf, lulus hanya SD, kemudian
Banyak anak kecil di sini sudah menikah Bu, SMP, sudah punya anak. Nah itu biasanya mereka susah untuk diajak berpikir yang lain karena mereka taunya kan hanya di situ saja. Kalau di tempurung tuh hanya di situ saja. Tapi memang pendidikan sih benar bahwa pendidikan dan kemudian akses ekonomi mungkin ya di sini masih jauh dari kota di tempat kami. Benar sih Bu, yang sudah tahu pendidikan itu ya minum tapi enggak kemudian sampai mabuk. ngawur-ngawuran gitu. Iya, di Manado juga ada yang namanya cap tikus, itu juga sama Oh, kayak tuak ya. iya. Sebab mereka itu asal kumpul, mau orang meninggal, orang kawin, pasti ada tuak, ada cap tikus. Iya. Hmm. Dan memang itu kalau tua dan ara itu sebenarnya banyak orang di sini sudah tahu. Seperti ada satu contoh namanya Kupang. Kupang itu mabuk terus. Dan kawan-kawan yang lain memberitahu saya, orang-orang juga di sini, Romo itu terlalu banyak poyon, terlalu banyak mabuk, jadi semacam itu. Padahal dulu dianya pinter. Maka orang-orang itu di sini sebenarnya tahu kalau terlalu banyak poyon, terlalu banyak mabuk, ya hasilnya begitu. Mereka itu tahu. Tetapi memang yang namanya minum itu sudah jadi kebiasaan. Pokoknya setiap kegiatan-kegiatan gereja, adat maksud saya, Pada nanti baru. makan selalu ada itu minum. Untuk orang sini sih yang bukan pemabuk itu minum sudah biasa. Mereka nggak sampai mabuk, hanya itulah mungkin mereka mulai ngomong di situ. Kita bisa akrab tuh di situ. Tapi kalau belum itu mereka pemalu. Nggak keluar kata-kata sama sekali. Jumpa kita di jalan hanya diam saja. Jadi bikin mabuk. Kalau saya ketemu Bu Sinta di jalan kan pasti paling enggak, halo Romo gitu kan, karena kenal sudah sering jumpa. Atau Bu Marco, halo Romo. Kalau di sini walaupun kenal di gereja, nanti ketemu di jalan tuh diam saja. Kok diam saja, aku bingung. Kecuali mabuk baru dia tegur. Itu mabuk. Romo, dalam artian mereka itu tidak percaya diri ya. Dia Betul. kalau sudah mabuk, itu kan lupa. Itu jadi rame itu karena dia udah tidak sadar, udah Sadari ya, keluar kata-kata. seperti sudah berani, sehingga dia berani. Kasihan Iya. juga ya Romo. Memang ini PR-nya Romo yang sangat berat kelihatannya. Tetapi dengan menanam kacang tadi mungkin aja justru itu jalan masuk loh Romo. Karena di situ kan menghasilkan duit. Iya. Saya nyoba itu sih seperti disampaikan Bu Marco. Saya cari kesibukan, nanam, semoga mereka mau ikut-ikut juga. Karena orang sini itu nggak mudah percaya omongan, Bapak Ibu sekalian. Orang sini lebih percaya bukti. Saya ngomong sampai berbusa-busa, nggak ada buktinya ya, Romo ya bohong aja gitu. Tapi kalau bisa nanam, ada hasilnya, mereka baru tahu, ternyata bisa. Semoga mengikuti juga. Hanya memang kebiasaan untuk berkebun seperti berkebun di tempat kita, menanam, menyiangi, bekerja, terus nanti baru hasilnya 1 bulan, itu memang orang sini kurang begitu tahan menurut saya untuk seperti itu. Mereka lebih terbiasa pergi ke hutan, ngambil sesuatu, dapat, berarti hasil ini aku dapat gitu loh. Hari ini aku dapat sesuatu gitu. Kalau bekerja setiap hari tidak ada hasilnya itu susah. Mereka harus mendapat gitu loh. Kalau bercocok tanam itu kan mencangkul seharian sampai tidak dapat apa-apa. Dapat kurus. Nah itu pelan-pelan sih Bapak Ibu sekalian. Tapi menurut saya yang paling utama kalau saya di sini, pokoknya saya di sini berjalan bersama mereka. Dan mungkin saya masih punya pikiran-pikiran sebagai orang luar yang menilai mereka. Semoga pelan-pelan nanti sungguh-sungguh bisa jalan bareng, berpikir bersama mereka, keprihatinan mereka apa. Mereka nggak suka nyanyi-nyanyi gitu, Romo? Suka. Mereka itu
Ya mirip lah kayak di Indonesia itu, orang Batak, orang Kalimantan itu kalau disuruh nyanyi, disuruh minum, kalau habis minum karaoke, tapi memang menari, tapi menarinya itu, nah ini saya besok mau rencana nanti mama-mama itu kalau ini tak ajari joget aja. Mereka jogetnya hanya gini-gini saja, hanya begini-begini. Saya pikir, wah besok tak ajari joget aja ini, tak Poco-poco Romo. poco-poco. Romo nggak diajarin berternak ya Romo? Iya, beternak Romo. Ayam-ayam. Itu lebih kan sulit cepat. lagi Bu. Peternak di sini yang mereka sering buat itu babi. Tetapi istilah beternak itu tidak cocok. Mereka lebih punya dan diumbar. Diumbar itu dibiarkan pergi kemana-kemana. Liar. Nah sekarang yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, babi mati kena sampar. Ini mulai pada mati. Maka sekarang kalau acara beradat, acara adat, dulunya harus ada babi, sekarang diganti ayam. Ini saya pas lagi nggak bejo, jadi kalau acara adat dapatnya ayam terus, padahal dulu babi. Sama ayam, ayam itu juga diumbar. Jadi memang sebenarnya menurut saya sendiri mencoba untuk beternak, mencoba untuk macam-macam, tetapi menggunakan metode yang kira-kira bisa ditiru oleh mereka. Nah, saya belum menemukan, Bu. Kalau kita membuat ternak, kemudian modelnya bagus, terus misalnya dana dari luar, terus bikin ini, bikin itu kan nggak bisa ditiru mereka. Terlalu jauh untuk mereka, untuk meniru gitu loh. Nah, saya lagi membayangkan bagaimana bertani, bagaimana nanti beternak, metode mungkin yang bisa ditiru oleh mereka. Pasti hasilnya tidak akan sebaik seperti di peternakan ya serius, tapi paling tidak bisa ditiru oleh mereka karena kebutuhan mereka akan ayam, kebutuhan mereka akan ikan itu besar di sini. Kalau saya dulu waktu kecil jarang makan ayam ikan itu, kalau orang sini namanya ayam ikan babi itu sudah, kalau nggak ada itu nggak seru untuk mereka. Jadi kebutuhannya banyak tapi belum ada yang mengusahakan. Begitu sayur-sayuran kurang dong Mo ya kalau jarang berkebun ya Mo. Ya jarang. Kurang Bu. Seperti Singkong, nggak suka singkong kali ya. singkong itu banyak yang tanam Bu, tapi singkong itu jarang ada yang namanya ngerebus singkong, Goreng. singkong dan seterusnya itu mana ada. Ini saya kalau di pasturan saya goreng, wah itu enggak enak, tahu-tahu habis. Pisang goreng. Pisang juga sama. Pisang itu mereka masih sangat sederhana lah. Pokoknya sayurnya itu lebih sayur di hutan itu. Pakis, terong-terong yang kecil-kecil itu. Maka sebenarnya kalau ada YouTuber atau chef yang bisa masak, siapa tak ajak ke sini, ayo kamu cari. Ayo Romo, ayo. Tuh ya. Tukang masak itu, Mae. Ini datang ke sini nanti lihat sayuran yang ada di sini terus dimasak. Supaya orang sini juga punya referensi baru untuk masak. Masakannya itu saja. Betul, Mak. Ayo, Mak, berangkat. Masakannya juga enggak bermacam-macam gitu. Santan enggak? Enggak, masakannya itu ada macam-macam, Bu, tapi itu saja. Seperti contohnya sayur pakis pakai sup. Kalau di sini tuh sayur selalu pakai sup. Sayur pakai sup. Kemudian sayur umbut kelapa. Umbut kelapa itu dalamnya loh ya, sebetulnya. Kacang panjang, kemudian daun katu atau di sini namanya saya lupa di sini daun katu. Nanti kemudian daun apa itulah yang bau itu, terus ikan. Nah model-modelnya begitu terus. Jadi variasi yang masakan lain itu tidak ada. Kayaknya kita kalau datang ngajarin Romo, nanti Romo
Kumpulkan, Romo yang mengumpulkan. Masak. Terus itu seperti Nggak ada kakak tempe, itu. Romo. Nggak ada tempe ya di sana. Tempe enggak suka orang sini, Bu. Oh. Daging, sukanya daging. Daging Daging itu ular. kayaknya kalau diperiksa darah tinggi tuh. Enggak, Bu, saya bagus di sini karena apa ya? Gerak. Banyak jalan ya. Saya Banyak gerak, saya jarang snack, tapi saya makan dan makanannya itu kan lebih sop, Bu. Misalnya ikan itu enggak digoreng tapi langsung masukin ke air di Kan bikin Ikan juga itu sop. berkebun. Jadi sehat. Tanam labu siam, Romo. Nah, nggih, Bu. Saya mau nanam labu siam saya. Orang sini nggak ngerti labu siam. Oh, Ngertinya labu yang panjang-panjang. Oh, labu putih lodeh itu. ada lodeh ya, Mo. Waduh, lodeh mboten enten, Bu, ndak ada. Terongnya enak pasti. Terong kecil-kecil. Besok tak kirim fotonya coba, menu-menu makanan di sini. Oh iya. Pokoknya itu saja. Kalau daging itu selalu misalnya daging babi, ayam, terus biasanya ular selalu ada juga. Ya Kalau ampun. Enak itu ya, daging seperti ayam ya. Soto ada enggak, Wah, Mo? enggak ada, Bu. Itu sudah canggih sekali soto. Oh, Kita santanan ada. tidak kenal, tidak mengenal santan. Oh, Nggak makan sambal. Bumbu enggak banyak Sambal Romo di banyak. sana. Apa, Bu? Bumbu-bumbu enggak banyak, Wah. Makanya kok masakannya monoton itu. Ikannya aja cuma direbus. Bumbu itu seperti rempah-rempah tidak banyak. Kemangi. Tidak Romo banyak. nanam jahe, kunyit, Romo. Nangge Cabe, itu bumbu jadi, Romo. Brambang, bawang kayak gitu juga belanja semua ya. Iya, bawang kan brambang semua bawang belanja semua. bikin toge juga dari kacang hijau, bisa kan? Bisa. Itu nanti pokoknya kalau sudah ada, mereka akan tertarik. Perempuannya kurang kali ya, Romo ya. Banyak, Bu, perempuannya. Bukan perempuannya kurang, tapi pengetahuan masaknya yang kurang. Ya. Caranya juga enggak tahu. Dan tadi bumbunya juga kurang, di sana nggak banyak variasi. Ya, bumbunya hanya pokoknya rempah-rempah merica dan kawan-kawan itu susah. Yang ini yang banyak ya lebih pada bumbu kunyit, jahe itu banyak di sini. banyak. Kemangi. Kemangi tidak banyak. Ini pastoran ada sering diambil. Oh, Bawang putih, bawang merah itu, Romo. Itu beli, untuk itu masak. beli. Itu Ya nanti impor. nanam, Bu, ini sudah saya bikin bedengan banyak, itu bedengannya macul, sudah ada bedengan banyak, nanti tinggal ditanam. Jadi belanjanya di Pontianak ya, Romo. Paling dekatnya Pontianak. Paling dekat kota besar Pontianak 4 jam. Tapi kami biasanya turun ke kecamatan sekitar 30-40 kilo, itu kecamatan, yaitu beli-beli di situ. Di sini harga-harga mahal, Bu, dibandingkan dengan di Jawa. Kalimantan subur enggak, Romo? Pripun, Bu? Tanahnya subur tapi sebetulnya. Tanahnya itu sebenarnya itu subur, tetapi karena tidak diolah jadi tidak subur. Contohnya begini, Bu. Orang sini punya kebiasaan sebelum menanam itu mereka menebangi pohon. Waduh. Menebangi hutan. Nah, tanah yang setelah ditebang itulah subur-subur. Mereka tanam sekali, 2 kali, 3 tahun. Tapi kemudian karena tanah di sini mulai nggak bisa lagi ke hutan, mereka nggak mengolahnya, hanya tanam, tinggal pergi, dibakar, tanam lagi, tinggal pergi, bakar lagi. Nah, itu kan tanahnya nggak terolah. Airnya bagus nggak, Romo? Airnya dari mana? Air. Kalau kami pastoran, karena nggak bisa mandi di sungai, kami bikin buat sumur bor. Bor, ya tidak cukup dekat dengan sungai sebenarnya, tapi kemudian kami sedot untuk terutama disaring pakai saring ya, untuk minum disaring filter lagi. Kalau untuk mandi, nyuci dan macam-macam campuran antara air sumur dengan air hujan. Itu Romo masih muda, cocok di situ kalau luas setengah mati.
Iya. Mm-mm. Dulu sebenarnya cocoknya kalau ada satu yang sepuh, mungkin yang sepuh tidak usah terlalu banyak kerja, tapi yang muda yang bekerja, yang sepuh yang sudah punya banyak relasi itu kan banyak membantu. Itu Bu Suwani mau masak di sana, Romo. Bu Suwani masak di sini. Iya. Ayo Romo. Enggak, Romonya yang Nangis kesini. nanti Romo seminggu minta pulang. Oh Romo enggak, kesini 2 hari. si Muna ini orangnya tahan banteng. Saya sih bayangan saya itu kalau mau masak di sini itu saya mencari orang yang kalau untuk ngajari Mbok-mbok umat gitu loh. itu harus datang ke sini dulu, melihat bahan-bahan yang ada di sini, terus masaklah, mungkin model baru terserah apa. Sehingga masakan itu bisa ditiru. Kalau masakannya terlalu Rumit. canggih, seperti soto atau nanti masakan-masakan yang sulit itu pasti mereka nggak akan bisa niru. Dan kita nggak berhasil. Maka perlu datang di sini melihat apa itu sayur-sayur muda, nah disitulah baru. Kalau punya kawan misalnya YouTuber anak muda atau apa yang chef gitu, ajak. Romo nggak mau yang tua, Suan. Enggak, maksudnya yang apa namanya, yang masih bisa ini kesana kemari, karena kan kalau di sini harus melihat di hutan tuh Bu, misalnya ada tanaman ini, tanaman ini, tanaman ini, tanaman ini, tanaman ini, apa Kalau kemudian dia chef nanti dia ajar bikin sushi. Nah, kalau ngajar sushi enggak bisa diikuti itu. Terlalu apa? Padahal kayak lemper aja kan, ada pembungkusnya. Sayur bening segala kan gampang Romo. Sayur bening. Oh, Romo mesti nanam pohon kelor, Romo. Itu ada kelor yang di Kelor sana kelor gampang. banyak. Itu pakai jagung enak banget ya. Sayur bening. Justru sayur sudah ada bening. kelor itu bikin sayur bening. Aduh, Iya. rasanya Mak sudah nggak tahan deh, pengen ke sana ya Mak. Kayaknya sayur bening ada karena semua serba sop. Serba Iya. sop. Ikannya aja cuma diisi di air kan ya. Nggak ada yang Ikan namanya digoreng. Iya, sop-sopan. Tapi Tapi kalau sehat itu, sehat. beningnya seperti kita itu, bening di Jawa yang seger itu, nggak bisa masuk loh Bu. Tapi Untuk bisa sini. ditanam Sayur Romo itu kan asem. cuma bawang merah sama kunci. Kunci. Iya. Bumbu Iya. kunci. Pokoknya Ya, kemangi makanya Tanam betul. Romo bumbu Mama kunci. Dimas mesti disupport Mak. Ada kangkung nggak di sana, Romo? Kangkung Kangkung. ada. Ada. Kangkung kalau saya beli di kecamatan benih-benihnya. Kangkung, mereka juga sudah terbiasa kalau nanam kangkung. Ya nanamnya modelnya selama tinggal. Jadi setelah nanam, selama tinggal, terus nanti baru panen gitu. Tomat ada nggak, Romo, tomat? Tomat belum ada yang nanam Bu di sini. Aduh, tanamlah gampang sekali. Cabai, tomat, kemangi, serai jahe udah jadi woku. Serai Tapi ibu-ibu woku ayam. Romo kan udah sharing. Serai jahe saya sudah nanam, tapi Itu, kalau Romo, itu ikan ya Romo. Ikan nanam kalau apa di sana? ikan itu kalau dibikin asam pedas itu ya, ikan kan katanya cuma diisi di air. Taruh iris bawang, kasih peres jeruk. Ada jeruk nggak di sana? Jeruk nipis. Saya nanam. Saya itu kasih kemangi udah, kasih tomat banyak. Waduh, ikannya jadi tomat ikan asam. Ya. Tanam dong, itu paling gampang. Tinggal lempar tomat yang jelek-jelek, udah nanti besok tumbuh kan, gitu kan? Tomat yang udah tua. Di sini sedikit sulit tanahnya. Nah, makanya untuk kebun terutama. Tanah untuk perkebunan itu hujannya luar biasa deras, terus tanahnya itu asam tinggi. Saya kan sekali nanam labu yang panjang. Waktu saya di rumah Bapak Ibu di Wonosobo itu, saya nanam enggak pernah mikir, pare tak tanam di tanah langsung tumbuh. Di sini enggak Makanya kami buat bedengan ini proses cukup panjang buat bedengan, terus kemudian buat pupuk-pupuk cair dari daun dan macam-macam. Ya lumayan kemarin kacangnya itu bisa 1 juta ada. Saya tanya Frater, hasilnya 1 juta ada Romo. Itu pun banyak yang ngambil enggak bayar gitu. Oh ya. Luar biasa itu Romo.
Sukses itu sampai 1 juta. Pak Wiyardi. Ini sayangnya fraternya kan besok mau sekolah kan. Besok bulan 6 Juni itu kan pasti dia selesai. Aduh, Ya, Banyak penduduk nyamuk itu nggak masa di nggak sana, ada yang Romo? bantu, Romo? Banyak nyamuk nggak? nyamuk, Pak, nyamuk banyak, tapi kalau di rumah, di kamar saya itu jarang nyamuk. Kalau di dapur itu banyak nyamuk. Kenapa? Jagung ada enggak Romo jagung? Tanam dong. Jagung beberapa pada nanam, tapi mereka juga seringnya untuk makan ini hewan. Saya heran juga. Babi. Iya. Karena Saya nggak ada tanya, yang ngajarin bikin bakwan jagung. saya tanya, itu kan kalian punya ayam, beberapa punya ayam, kasih makan apa? Mewah sekali dikasih makan beras. Wih. Ayamnya kasih makan beras. Ya memang kan ayam makan beras, emangnya ayam makan apa? Makan sayur-sayuran mestinya yang ngambil. Ayam itu ini kulit beras, Bu. Kalau makan padi. Iya. Dedak-dedaknya. Dedak, ya. Dedek. Ya dedeknya itu mestinya. Kerja keras. Ya. Romo kerja keras tapi suasananya enak juga ya. Saya buat rileks karena kawan kami Romo Wawan juga dia sangat luar biasa menurut saya. Adik kelas saya tapi luar biasa dia rileks tapi sungguh-sungguh, pinter bergaul, pinter ngomong. Jadi ya kesana kemari pokoknya dinikmati. Karena kami juga di rumah ini kan mau ndak mau sering dibantu oleh OMK. Misalnya untuk ngambil barang kami harus minta tolong anak untuk pergi ke balai, berkuak kecamatan naik motor. Nanti kalau ada tamu kami tolong belikan ini, mereka lah. Jadi seringkali akhirnya mereka datang ke sini, masak sendiri dan seterusnya. Kadang dapur jadi kotor, tapi ya sudahlah. Simbiosis mutualisme. Karena kalau ada bantuan dari teman-teman di sini, anak-anak ini yang sering bantu di pastoran, itu juga kesulitan. Mereka senangnya di pastoran karena sekaligus lampu terang dan bisa mainan wifi gitu. Ya sudahlah, daripada mereka main nggak jelas di mana. Indomie ya Romo di situ siap Indomie. Kalau ada OMK. Oh nggih, itu nanti kalau ada Indomie langsung habis Bu OMK itu. Paling enak tuh. Di sini tuh masih mode. Kirim bumbu racik. Bumbu racik dari sini dikirim ke sana. Gampang enggak? Ngirim barang enggak? Banyak ayam, banyak telur dong. Kirim barang itu sedikit sulit ya Bu Sinta. Ya, mahal kirim barang sampai potong. Mahal ya. Ini kirim bumbu gitu loh Bu Sinta. Kirim ke Pontianak Sin. Yang kirim ke Pontianak lah, yang ngambil OMK-nya itu ke Pontianak. Oh kalau Pontianak bisa, nanti ada travel. Oh iya. Apa yang memotong mahal? Kita kirimi bumbu racik aja dulu ya, Mo. Iya, bumbu jadi, Eyang. Iya, makanya kirim bumbu dulu. Ayo buat tur ke Potong. Monggo saged. Kalau di sini itu yang paling nyaman memang sedikit musim-musim kemarau, karena musim kemarau itu jalanan lumayan. Tapi sayangnya kalau kita naik musim kemarau itu kalau naik apa namanya getek Bu, naik getek itu sungainya sedikit airnya kurang banyak. Getek itu menyeberang sungai. Kalau mau ke Potong saya itu malu kalau Ibu mau ke sini. Lu kok malu, Tom? Ayo ibu-ibu kita ke sana. Janji Romo malu soalnya 10 tahun nggak jalani. Nenek-nenek yang mau jangan ketularan malu, Mo. minum Mo. Aduh, malu nanti rumahnya seperti itu. Nanti kawan-kawan di sini kadang kurang kebersihan kalau untuk standar
kita itu kadang kamar mandi ya. Ya justru itu Romo, kalau tempat itu ya di rumah sendiri. Mau lihat ke sana itu kan untuk supaya bisa sharing di sana. Berat Romo kalau tuwek-tuwek ngene ke sana. Ngumpul Jalannya sama ndak karu-karuan. Naik motor takut. Di sini panas sekali, Bu. Panas lembab. Oh. Tapi kalau musim kemarau kan mobil bisa, Romo. Mobil sopo Marku? Itu kami di sini yang Jalannya sering kami tanah. namanya Pak Aki itu jualan. Ya ada saatnya mobil kesulitan, Bu. Besok tak kirimilah kalau saya pas pergi tak rekam supaya nanti tahu gambaran Tahu jalannya. bayangan jalannya ya Romo. Ini Ya. Bu Margo budal. Bukan. Sebelum bisa ya Bu. Bu Margo iya. nggak bisa naik getek, piye Naik getek itu juga. Wis ketuaan. Kali Bu Margo sekarang kakinya masih sakit, Mo. Masih sakit, Bu Margo. Kalau naik getek gimana nanti? Iya. Naik getek sekitar 2 jam. Aduh. Nah, 2 jam. Gus Wani sanggup, Bu. Nah, itu dari mana Romo 2 jam tuh? Tuh, ya, naik getek 2 jam bisa kecemplung. Nanti ada buaya loh. Banyak buaya di Kalimantan. Enggak, di tempat kami di Hulu enggak ada. Kapuas kan banyak. Enggak ada lewat, Kapuas nggak lewat situ ya. 2 jam dari mana Romo? 2 jam itu kalau cepat dari daratan ke kecamatan. Belum naik kecamatan Balai Berkuak. Jakarta naik pesawat kemana Romo? Pontianak. Jakarta naik pesawat ke Pontianak. Pontianak nanti di Balai Berkuak. Kalau di Balai Berkuak sih ada hotel yang lumayan bagus tuh. Di Balai Berkuak itu kecamatannya, Bu. Nah, dari kecamatan ke tempat saya itu 40 km. Oh, deket dong. Ya, deket 40. Cuma jalannya yang nggak bagus. Ya. Itu naik getek. Naik getek lewat air, Bu. Getek kalau itu naik getek, Pak Getek pinter. Naik getek mungkin 60 km lebih jauh naik getek itu. Karena dia putar-putar ngikutin sungai. Ih, serem deh. Nah. Itu naik apa yang bisa mendukung Romo? Nih, ibu-ibunya sudah antusias. Apa yang kebutuhannya apa yang gitu bisa kita perbuat, Mo? Tuh. Yang Super mie pasti itu suka. Kalau makanan seperti super mie sudah ada, Bu. Boleh kalau misalnya seperti untuk pertanian saja, supaya nanti Romo tak cariin ini ya Romo, buku-buku untuk ini ya bertanam ya. Ya. Tak cariin di media. Tunggu Romo belum selesai. Lebih perlu apa Romo? Kalau bisa mendukung untuk pertanian baik, Bu, karena pertanian kan bukan hanya untuk kami tapi ini anak-anak juga nanti pasti ada yang mau ikut. Pertanian misalnya bisa benih kah? Atau nanti bisa kemudian alat-alat itu Romo. Alat-alat untuk mencangkul seperti itu kan penting supaya tanahnya diolah. Kerja sawah. Tapi kan ngirimnya susah, berat. Kalau benih-benih lebih enteng. Ya, benih. Tapi kebutuhan Ibu. Macam-macam seperti menabur dan menuai. Kalau alat-alat mungkin mentahnya bisa dikirim ke Pontianak itu. Perlu kipas angin. Pontianak mungkin juga masih terjangkau harganya. Kalau di Pontianak kalau ada alamat yang jelas, misalnya alamat yang besar, bisa, Bu. Karena kami biasanya titip travel itu kami bisa lebih murah. Kalau travel ke Pontianak misalnya itu besar pun kadang kami bisa bayar 50.000. Itu kalau Pontianak, kalau ada alamat yang jelas misalnya besar atau bisa ditempuh jelas itu bisa lewat travel. Nah, Romo nggak ada teman yang di Pontianak? Bukan, di Pontianak. Yang umatnya banyak Romo yang Katolik. STY Romo. Di Pontianak katedral. STY. Kami di sana tuh enggak ada Yesuit, Bu.
Bukan, Kalau kami itu kan di keuskupannya Pontianak ada Ketapang, pastoran sama keuskupan Pontianak nggak S- begitu kenal. SCY, pas Romo-Romo SCY Romo SCY di Ketapang nggak ada, Bu Margo. di Pontianak, di Oh, di Pontianak. Pontianak. Iya. Nek Barusan di ini Romo katedral Koko, Romo Koko ordonya. kan ke sana pada waktu Imlek gitu. Oh, Romo Koko itu, oh Koko SCY, tapi nggak ada Bu SCY di Kalimantan. Dia mungkin diundang. Romo Koko Oh, itu yang ada Romo Pasionis ya, Romo ya. Romo Ketapang Pasionis, itu Romo Vitalis itu Berapa dia Vitali? mempunyai alamat tuh. atau kalau Ketapang di tempat Romo Advent juga bisa juga. Oh ya, ya nanti Karena dirundingkan kami Romo. bisa Yang titip jelas ke Romo malam ini ditampung dengan ibu-ibu ini. Apa yang jadi sharingnya yang Nggih, mungkin bisa dibantu. nggih. Ya, untuk pertanian tuh jelasnya apa, Mo? Romo? Benih, bibit-bibit. Tadi kan Benih bibit. apapun boleh, Bu. Misalnya benih-benih apapun lah untuk perkebunan kami membutuhkan. Terus kalau misalnya ada benih selain untuk tanaman kebun, misalnya benih-benih tanaman keras. Tanaman keras itu kayu-kayuan. Misalnya seperti jati dan seterusnya. Karena kami lagi ada program untuk siapa menebang satu pohon, dia harus tanam 3. Kami kemarin baru membuat dangau, itu dari kayu semua, kayu-kayu ulin yang keras-keras itu. Dan kami juga ngajak umat, besok kalau Bapak Uskup datang, karena pemberkatan bulan 6, kita kan sudah motong banyak pohon tuh dari hutan. Kita habis 30-an pohon mungkin, berarti harus nanam sekitar 90 benih. Nah, jadi benih-benih apapun boleh, Bu. Misalnya benih sayuran, benih buah-buahan yang biji-biji, itu bisa. Kayu-kayuan, kayu mahoni, beringin, Ya sengon, bisa pohon, beli di Trubus. itu akan lebih banyak membantu. Oh iya. Kalau biji mangga gitu Romo. Boleh buah-buahan, boleh durian, ataupun untuk kayu-kayu keras, jati, mahoni, dan seterusnya. Karena memang kesulitan untuk membeli online pun kan kalau pas ada kesempatan ke Jawa saja mau belinya. Oh gitu. Ya. Oke. Kita ya belum pernah belanja benih, Mo. Coba nanti. Di Pontianak ada Sido muncul enggak, Bu Sinta? Apa? Di Mungkin buat alamat itu ada agene Sido muncul enggak? ada jelas ya kalau Pontianak. Besok ditanyakan. Nanti kalau misalnya di Pontianak saya carikan juga kawan mungkin gereja atau apa yang bisa Iya untuk betul, betul Romo. Yang kita bisa ngirimi gitu Romo. Ya. Karena memang saya ongkos. Ada kayaknya saya ada beberapa kali. Pontianak, nanti cari. Ya. Dia punya, enggak dia asli Pontianak, jadi mungkin kan punya saudara atau punya apa gitu kan bisa. Ya. Oke. Romo ini wis ngantuk loh. Makasih loh Bu ini untuk cerita dan juga supportnya. Kita kangen-kangenan ini mau. Mau tapi Romo ini boleh berbesar hati loh Romo. Romo itu salah satu yang terpilih. Saya itu jadi ingat setiap orang yang setelah membimbing kerabat kerja itu sudah dipersiapkan sehingga tidak kaget gitu. Ini contohnya Romo Pri, yang jelas seperti Romo Kris, Romo Dimas ini itu orang terpilih Romo. Matur nuwun Bu. Kita pokok support doa terus Romo. Oke. Matur nuwun, nanti berkabar-kabar. Sekarang sudah cukup bisa lancar. Dulu awal-awal saya di sini sampai bulan awal tahun lalu kurang begitu lancar karena memang internet belum lancar. Sekarang sudah alhamdulillah lancar.
Kalau nggak lancar itu saya berarti lagi 10 hari pergi itu. Oh iya. Hari lagi Iya, keliling, Romo. jalan-jalan, muter-muter dan seterusnya. Nggak ganti-gantian tuh mau sama Romo Wawan, jalan-jalan muter. Oh, berdua? Muternya itu saya ke Kualan Tengah, saya di selatan, dia di utara gitu, Bu. Oh. Karena kan ada dua kabupaten, dua kelurahan. Jadi di waktu yang sama, biasanya saya di paroki dan di sekeliling paroki, nanti Romo Wawan yang akan ke Kualan Tengah. Nah, kalau yang di paroki itu yang enaknya keliling, tapi selalu kembali ke paroki. Tapi kalau yang di selatan, itu dia tidak bisa kembali ke paroki terlalu jauh. Maka harus tinggal di sana. Nginep, ya. Pokoknya kalau bisa pulang ke pastoran, saya dan Romo Wawan selalu mengusahakan pulang pastoran. Pastoran itu dalam arti juga stasinya ya. Karena seringkali kan umat pengen supaya tinggal di sini Romo, wah enggak lah. Pokoknya kalau bisa pulang di pastoran lebih nyaman karena nanti tidur bisa lebih nyaman, bangun nanti bisa berangkat lagi. Kalau tidur di tempat umat itu sekali dua kali saja biasanya kalau memang benar enggak bisa pulang karena hujan. Ya di sini masih terbatas alam sih Bu. Sering kalau hujan gitu akhirnya enggak bisa pulang. Kalau hujan misalnya enggak jadi gitu. Jadi kemarin Kamis Putih itu sedikit karena hujan deras. Oh. Iya. Jadi karena alam lah ya. Memang curah hujannya sangat tinggi di Kalimantan itu. Iya, deras. Kemarin banjir satu lutut gitu. Saya hari Minggu Paskah itu misa di paroki, kemudian misa ke stasi jalan kaki karena banjir. Tapi untunglah ditemani kawan, satu kawan sama satu anjing, itu anjingnya kok ikut saya terus. Duk, namanya Doli. Doli. Ya, sampai saya jalan jauh dia ikut terus. Kalau banjir berenang. Anjingnya berenang Bu, ya. Berenang. Oh. Kan tingginya satu lutut, jadi dia sudah harus berenang tuh. Duk, saya pikir wah ini mati nih anjing Doli. Ternyata pinter. Iya, anjing bisa berenang kok mau. Lucu sih. Gerejanya kebanjiran juga. Enggak Bu, kita gereja tinggi. Hanya turun dari gereja mau ke jalan itu jalannya udah banjir. Malam Paskah, Sabtu malam itu kan seharian hujan Bu, dari jam 11 malam sampai pagi. Hujan deras. Jadi ya